Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Apa kabar kawan-kawan yang menonton video ini? Semoga berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Jadi seperti biasa guys, dengan kewujudan kehadiran saya di channel ini, kali ini saya akan react satu isu guys terkait dengan rudal penghancur jet buatan Indonesia guys. Jadi salah satu kebanggaan rakyat Indonesia kerana salah satunya dari segi kekuatan militer Indonesia di Asia Tenggara berada ranking yang pertama guys. Jadi sebelum saya lanjut guys, kepada kalian ya, beringatlah, sama-samalah kita beringat guys, bahwa setiap napas keluar dan masuk ni haruslah kita mensyukuri, kerana inilah nikmat yang Allah berikan setiap masa, detik dan ketika, yang selalu kita lupa nikmat yang percuma ini guys. Jadi di bulan Ramadan ini sama-samalah kita memperingati nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat nafas guys. Jadi harus kita mensyukuri dan sentiasalah ingat pada yang pemberi nafas itu, yaitu Allah SWT. Jadi guys, kali ini tajuk yang saya akan react adalah dunia heboh, rudal penghancur jet buatan Indonesia jadi incaran negara elit guys. Negara elit ni macam negara Amerika, Rusia, Turki, itu adalah negara-negara yang super power ni guys. Jadi bagaimana ini rudal penghancur jet buatan Indonesia ni guys? Ini salah satu pencapaian lagi oleh negara Indonesia. Dan setahu saya di Indonesia ni ada PT Pindad, PT PAL, PT Dirgantara. Itu adalah antaranya lah PT-PT yang bisa untuk mencipta alutsista negara Indonesia tu guys. Jadi tidak heranlah kalau negara Indonesia ni berada ranking ke 15 ya. Ini peringkat dunia, ranking ke 15 peringkat dunia daripada 140 buah negara di seluruh dunia. Indonesia tempat ke-15, dan Asia Tenggara tidak lain dan tidak bukan adalah Indonesia. Jadi guys, ayo kita simak video ni, bagaimana rudal penghancur jet buatan Indonesia ini jadi incaran negara elit guys. Jadi yuk kita simak video ni, dan ini video saya tengok di channel Analisis Militer. Jadi seperti biasa guys, mana-mana video yang saya react di channel ini, sama-sama juga kita support ya guys, dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, bolehlah subscribe channelnya. Jadi jangan kita berlama-lama guys, saya pun mau tahu macam mana ini rudal penghancur jet buatan Indonesia jadi incaran negara elit ni. Sama-sama kita saksikan video ni, jom. Wah, Analisis Militer channel ya. Nih. Masya Allah. Awal-awal lagi sudah melepaskan rudal. Wow. Oh, ini apa nih lagi? Kena sasaran. Indonesia berhasil ciptakan roket canggih penghancur pesawat tempur. Oh, ini penghancur pesawat tempur. Wow. Pemerintah terus konsisten mengembangkan industri alat utama sistem senjata atau alutsista dalam negeri. Seiring dengan pemenuhan target program kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force yang dicanangkan pemerintah sejak 2007. Tahun 2007 program lagi. Yang dieksekusi mulai pada 2010 dan terbagi dalam 3 tahap, yaitu tahap 1 2010 sampai 2014, tahap 2 2015 sampai 2019, dan tahap 3 2000. Masya Allah, tengok ya guys. Ini buktinya. Masya Allah, cantik ya. Ini ya, jet penghancur rudal penghancur jet. Ini jet tempur punya nih. Dia boleh macam menghancurkan jet tempur. 2020 sampai 2024. Kewajiban matra TNI melalui Kementerian Pertahanan untuk menggunakan alutsista buatan dalam negeri diatur dalam Pasal 43, Ayat 1, Nomor 16, Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Dalam belai tersebut tertuang bahwa pengguna wajib menggunakan alat peralatan pertahanan dan keamanan produksi dalam negeri.
Salah satu badan usaha milik negara atau BUMN strategis PT yang turut Dahana mengembangkan alutsista lokal adalah PT Dahana. Oh, di sini. Perusahaan ini sebelumnya dikenal memproduksi bahan peledak maupun amunisi untuk kepentingan militer maupun industri ekstraktif. Dalam beberapa tahun ini, perusahaan ini mulai mengerjakan produk-produk pertahanan seperti roket dan peluncurnya. Ini roket-roketnya. Di penghujung Besar juga, 2021, Dahana menjalin kerjasama dengan Pusat Penelitian Center for Integrated Research and Innovation atau CIRNOV Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Dari kolaborasi dua lembaga ini menghasilkan rudal Merapi untuk pertahanan tempur. Uji coba rudal produksi anak bangsa ini dilakukan di area Wipon Range TNI AU, Lumajang, Jawa Timur, pada 27 dan 28 Desember 2021. Ajang uji coba ini diberi istilah konser akhir tahun 2021. Uji coba ini berfungsi untuk mengevaluasi performansi tiap-tiap subsistem rudal dalam rangka pematangan penguasaan pembuatan teknologi rudal, peningkatan kemampuan rudal, serta persiapan hasil produksi riset untuk industri. Uji coba tersebut juga melibatkan Pusat Riset Teknologi Penerbangan BRIN, Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD, dan Politeknik TNI AD Kodiklatat. Tidak heran lah kan kalau Indonesia ini sentiasa upgrade dia punya alutsista ataupun senjata-senjata ya. Sebab kalau di Indonesia ni macam PT Digantara, PT PAL, apalagi tu, PT Pindad, itu antara syarikat-syarikat yang mencipta alutsista bukan saja untuk negara Indonesia tetapi negara asing pun membeli guys. Seperti CN235 itu juga dibeli oleh Malaysia ya untuk keperluan pengangkutan tentera di Malaysia guys. Mantap. Mari kita lanjut. Purwarupa rudal Merapi yang didesain untuk melumpuhkan sasaran tempur udara ini telah melalui proses quality assurance selama pembuatannya. Proses produksinya sangat ketat dan memerlukan sejumlah evaluasi meliputi performansi roket pendorong, struktur aerodinamik fintail, canard, seeker yang menggunakan teknologi inframerah, peluncur tabung, dan lain-lain. PT Dahana dalam hal ini, menurut Direktur Teknologi dan Pengembangan Dahana Suhendra Yusuf RPN, membuat bahan propelan untuk pendorong roket pada rudal Merapi dengan kaliber 70 mm tersebut. Dengan propelan tersebut rudal Merapi mampu melesat di atas kecepatan 650 km per jam atau bahkan dapat didesain melampaui kecepatan suara atau kalau sudah 600 km per jam guys, ini dia masuk level supersonik ya. Supersonik ni yang melepasi kecepatan suara. Bayangkan guys. Supersonik. Kecepatan rudal mampu untuk merontokkan pesawat, baik pesawat tempur, helikopter militer, serta sasaran udara lainnya seperti drone, ujar Suhendra Yusuf. Salah satu keunggulan produk Rampur ini, beratnya cukup ringan sekitar 10 kg sehingga mudah dibawa kemana-mana oleh pasukan di lapangan. Pada aplikasinya, rudal ini dimasukkan ke dalam tabung peluncur yang membutuhkan canard dan fintail yang dapat dilipat, sehingga setelah rudal ditembakkan dari peluncur, semua sirip-sirip tersebut akan membuka untuk melakukan fungsi aerodinamiknya. Rudal besutan anak bangsa ini juga dilengkapi dengan sistem fire and forget, di mana setelah rudal dilepaskan, alutsista ini akan mengunci target sasaran secara otomatis. Ini yang boleh kunci target ya? Artinya bila dilepaskan itu confirm tidak tersasar dia punya target tu ya. Sebab dia kunci macam yang penggunaan jet tempur punya tu kan, dia akan lock kunci target tu, lepas tu dia lepas tembakan dia akan kejar. Dengan begitu, memudahkan para penembak rudal dalam melakukan manuver selanjutnya setelah melesatkan rudal. Hal itu penting karena akan menjadi salah satu rujukan dasar bagi sinkronisasi subsistem lain dari rudal secara lengkap.
Profesor Haryadi, Kepala Cirnov sekaligus Ketua Tim Konsultan Program Pembuatan Rudal Merapi, menuturkan bahwa dari hasil uji tembak yang dilakukan, diperoleh konsistensi yang tinggi mengenai performansi roket pendorong mencapai 3.000 meter. Juga Canard dan Vintail dapat membuka dengan baik setelah keluar tabung peluncur untuk menuju area sasaran yang ditandai dengan flare atau sumber cahaya penghasil sinar inframerah yang dibawa terbang oleh drone, jelas Haryadi. Dari hasil evaluasi uji coba tersebut akan dilakukan sejumlah penyempurnaan sampai siap dilakukan proses produksi massal untuk kebutuhan pertahanan dalam negeri maupun permintaan dari luar negeri. Inovasi dari PT Dahana, lainnya di bidang peroketan adalah membangun roket smokeless propellant. Uji coba perdana roket tanpa asap itu juga dilaksanakan di AWR TNI AU, Lumajang, Jawa Timur, Selasa, 28 Desember 2021. Suhendra menyebutkan, roket buatan anak bangsa ini merupakan roket inovasi pertama di Indonesia yang memiliki kemampuan dorong tanpa asap. Ini roket inovasi pertama didorong tanpa asap. Macam mana tuh guys? Seluruh proses produksi roket dilakukan secara mandiri oleh SDM yang dimiliki oleh BUMN strategis tersebut. Smokeless propellant komposit ini diharapkan mampu dikembangkan pada roket kaliber 70 mm atau 80 mm serta dapat diintegrasikan dengan warhead Kaul 70 mm yang telah memperoleh sertifikasi sebelumnya sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor. Selain itu, Suhendra juga menambahkan, smokeless propellant komposit dapat diaplikasikan pada roket-roket lain seperti Erhan 122B dan roket lainnya, sehingga roket-roket produksi Dahana memiliki kemampuan dorong tanpa asap. Hingga saat ini, Dahana telah memproduksi berbagai macam kebutuhan alutsista, seperti kendaraan peluncur dan propelan untuk Erhan 122B, Erhan 450, roket senjata lawan tank, bom P-Life Series dan produk sejenis lainnya. Suhendra juga berharap, dengan membuat peluru kendali secara mandiri, Indonesia siap jika menghadapi ancaman embargo peralatan militer. Selain memenuhi kebutuhan alutsista nasional, produksi rudal, dan bahan peledak dalam negeri secara masif mengurangi ketergantungan impor. Tentunya juga dapat menambah devisa bagi negara dengan menawarkan produk alutsista Indonesia di pasar dunia. Mantap. Jadi dengan adanya alutsista seumpama ini kan guys, apa yang saya nampak, saya macam seolah-olah Indonesia nih satu negara macam yang saya tengok di TV tu guys, macam Amerika, Rusia, Turki ya, yang ini lagi Korea Selatan yang banyak alutsista tu guys. Bayangkan kalau macam hari kemerdekaan tu akan ditonjolkan ya, dipamerkan alutsista itu. Jadi kalau tengok daripada negara Indonesia nih, lebih kurang begitulah, patutlah dalam dunia militer ya, kekuatan Indonesia ni berada ranking ke-15. Rupa-rupanya alutsista ni banyak ya dicipta oleh Indonesia itu sendiri, dan ini satu backup sekiranya alutsista daripada luar negara diembargo. Macam sekarang ni yang berlaku, apabila Rusia dikenakan sanksi ya, tidak boleh ekspor sudah itu barang-barang daripada Rusia. Jadi contohlah ada jet tempur, kita ambil contoh jet tempur. Jadi kalau dia punya bahan peledak ataupun bahan-bahan pelurunya sudah habis, macam mana mau diimport tu? Tidak boleh. Sama juga kalau macam di Amerika menggunakan alutsista ciptaan daripada Amerika contohnya ya, apabila dikenakan embargo tidak boleh guna sudah guys. Apa macam kalau peluru tidak ada, tidak boleh tidak dibagi sudah itu
peluru-peluru. Jadi apabila Indonesia ni bisa menghasilkan alutsista di negaranya sendiri, ini dapat backup ya sekiranya dikenakan embargo, tetapi Indonesia masih lagi mempunyai kekuatan alutsista dan juga mempunyai alutsista yang boleh digunakan pakai kerana negaranya sendiri dapat menghasilkan ini bahan-bahan alutsista di tanah air sendiri. Jadi itulah satu kelebihan yang ada pada negara Indonesia yang bisa menghasilkan alutsista untuk negaranya sendiri. Jadi apapun, ini satu kebanggaan bagi rakyat bangsa Indonesia kerana kekuatan militer ini salah satu faktor yang menyebabkan negara Indonesia ini dihormati dan juga disegani oleh negara-negara luar. Jadi apapun guys, memang terbaik dan juga tahniah ke atas kepimpinan negara Indonesia kerana dari segi persediaan dan juga dari segi kekuatan militer tu sentiasa upgrade guys dari masa ke semasa. Ini zaman Prabowo Subianto guys. Jadi memang terbaik itu Menhan Prabowo Subianto. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi guys di video akan datang. Mohon maaf sekiranya ada tersalah cakap ya. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.